TRW yang ditunjuk langsung oleh pemerintah netral dalam menanggapi DKI Jakarta berlangsung ricuh. Aksi ini digelar puluhan orang mengumumkan hasil rapat pleno kenaikan upah minimum di hadapan Ibrahim, siapa yang dilaporkan Marzuki Ali mencemarkan nama baiknya? Artikulasi kepentingan merupakan suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam legislatif agar kepentingan dan tuntutan serta kebutuhan tersebut terpenuhi. Menurut Gabriel Almond, kelompok kepentingan terdiri dari organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan politik. 80 dalam karya kelompoknya membagi kelompok kepentingan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kelompok anonim yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, maupun terbuka. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah dengan ikatan keanggotaan yang longgar dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Yang kedua, kelompok non-asosiasional, kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal dengan keanggotaan yang longgar dan aktivitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jadi, yang ketiga, kelompok institusional yang kelompok kepentingan yang melembaga secara formal dengan kegiatan rutin atau jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Yang keempat, kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal dan terorganisasi. Akses sarana politik. Tak ada satupun dalam politik yang tidak tergantung pada masyarakat. Dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap dunia politik menjadikan politik tersebut nilainya kuat. Akses sarana politik terhadap masyarakat akan menjadi terbuka manakala demokrasi berada di ruang keterbukaan dan kebebasan. Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Dalam politik dibentuk oleh masyarakat dan sebaliknya. Dalam politik harus menyerap aspirasi masyarakat untuk kepentingan semua dimensi pembangunan bangsa dan negara. Akses sarana politik dapat dilihat dari sudut manapun. Contohnya dengan menekan kelembagaan yang sudah ada, seseorang bisa melihat struktur hubungan dari berbagai macam lembaga sehingga membentuk sistem politik. Menurut Surbakti, pluralisme merupakan suatu sistem yang memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas. Konsep negara pluralis sendiri seringkali ditemukan pada negara yang terdiri dari beberapa kelompok kepentingan atau bersifat majemuk. Pluralisme ini sendiri dilahirkan oleh hak dan kebebasan politik, sehingga mereka menentang adanya kekuasaan yang terpusat atau hanya dipegang oleh satu kelompok tertentu atau monopolistik. Karena seperti yang sudah dikatakan bahwa pluralisme ini sendiri menghendaki akan adanya kebebasan. Bentuk pluralisme politik sendiri ada 4, yaitu pluralisme pandangan dan kepentingan, pluralisme sistem kepartaian, pluralisme pemerintahan, serta pluralisme kewenangan tugas dan wewenang negara. Definisi korporatisme menurut ahli. Yang pertama ada Muhammad Mas'ud, di mana beliau mendefinisikan korporatisme sebagai suatu pengaturan hubungan negara dan kelompok kepentingan di mana kebijaksanaan pemerintah dihasilkan melalui interaksi antara para pejabat tinggi birokrasi negara dengan sejumlah kecil pemimpin kelompok kepentingan yang kuat, terutama usahawan dan pimpinan serikat buruh. Definisi korporatisme menurut Philip Smither, di mana beliau melihat korporatisme sebagai pandangan dalam melihat relasi antara negara dan masyarakat, terutama dominasi negara dalam mengontrol kepentingannya terhadap masyarakat, di mana kepentingan negara ini dapat berbentuk kontrol sosial, politik, bahkan ekonomi. Kelompok atau golongan kepentingan merupakan golongan orang yang mempunyai misi, kepercayaan, serta tindakan yang sama untuk membangun diri demi melindungi dan mengupayakan kepentingan atau ketentuan dari golongan tersebut. Dan hingga sekarang ini negara tidak dapat dijauhkan dari kelompok kepentingan. Pada negara yang demokrasi,
Awalnya interest group akan lebih terlihat pada pengambilan keputusan pada tingkat domestik, tetapi semakin menipisnya batas antara isu internasional dan domestik dapat semakin memperkuat pengaruh interest group terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Interest group juga ikut menjalankan perannya di pemerintahan demokrasi dan ikut membantu mengatasi permasalahan yang ada di negaranya. Dalam pembuatan kebijakan, kelompok kepentingan akan menekan dan mempengaruhi pemerintahan agar mengadopsi pandangannya sebagai kebijakan. Terdapat beberapa cara yang dapat mereka lakukan demi mempengaruhi pengambilan keputusan, mulai dari lobby, pembentukan opini publik, pembentukan opini anggota kelompok, kontribusi dalam kampanye, hingga litigasi, dan demonstrasi. Pada negara otoriter, interest group pada negara otoriter tidak begitu mempunyai pengaruh yang kuat seperti pemerintahan demokrasi, karena kita ketahui bahwa sistem otoriter berceritakan pada penekanan kekuasaan yang berpusat ke negara atau pribadi tertentu pemimpinnya, dan tidak melihat kebebasan berpendapat sebagai hak individu masyarakat. Interest group di negara otoriter masih berdasarkan pada otoritarianisme. Halo, saya Grace Christine Palumatobing dan saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang contoh kasus penerapan artikulasi dan kelompok kepentingan. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman lainnya di bagian sebelumnya, kita mengetahui bahwa artikulasi kepentingan adalah salah satu bagian dari proses sistem politik, di mana artikulasi kepentingan sendiri berarti proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk ke dalam lembaga legislatif. Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan negara dan bersifat menolong masyarakat. Namun, pengambilan keputusan atau kebijakan bisa pula justru dinilai menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, warga, negara, atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus dapat berjuang untuk mengangkat kepentingan dan ketuntutan kelompoknya agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan negara. Aspirasi-aspirasi yang telah dikumpulkan kemudian disalurkan melewati kekuatan-kekuatan politik formal. Contohnya saja partai politik. Di sini, partai politik memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Namun, selain menjadi penyalur aspirasi masyarakat, partai politik juga memiliki kepentingan lain, yaitu sebagai kelompok kepentingan atau interest group. Saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang contoh dari pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya, yaitu pengaruh elit politik Indonesia dalam kebijakan luar negeri Indonesia, kelompok elit radikal Islam melalui isu Palestina. Kelompok elit dalam pembahasan ini adalah kelompok Front Pembela Islam atau FPI yang berperan sebagai kelompok penekan pemerintahan Jokowi. Kemudian, ada pula partai politik Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide dengan kelompok elit mengenai anti-imperialisme dan penjajahan asing. Kedua partai ini berusaha memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahankan posisinya dalam masyarakat melalui penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Isu etnonasionalisme yang digunakan kemudian disebarkan melalui media online dan upaya dakwah demi menanamkan ide pemahaman terkait isu Islam dan kolonialisasi Barat di Palestina. Selain itu, elit politik partai oposisi nasionalis dan agamis yakni Gerindra dan PKS juga menggunakan isu tersebut sebagai pemecah belah dalam masyarakat dengan memobilisasi massa untuk menekan pemerintah dan berupaya mempromosikan diri sebagai pembawa solusi terhadap permasalahan di Palestina. Terkait
keadaan ini dan dengan kondisi politik domestik Indonesia yang terdapat partai oposisi dan kelompok kepentingan saling berusaha untuk mempengaruhi kepemimpinan pemerintahan yang sedang berjalan. Namun, pada keputusannya, Presiden Jokowi mengangkat bahwa isu nasionalisme yang digunakan oleh elit kepentingan politik tersebut adalah isu pemecah belah dan terkait isu Palestina. Indonesia akan menekankan dalam keanggotaan tidak tetapnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkonsentrasi dalam upaya memerdekakan Palestina dan memperjuangkan hak-hak sipilnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam upaya meredam gejolak politik luar negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya, serta untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar negerinya, Presiden Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.